Tonggaknya ilmu santet ini tergantung kemampuan si dukun santet dan kemampuannya si pesulap merah. Namanya jin itu memang ada, Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu nih, tamu baru, seorang guru spiritual juga. Asal Kisaran ya Mas ya? Iya, iya. Oke. Jadi siapa jenenge Mas? Mas Rian. Mas Rian. Nah, ini kita akan menanyakan perihal tentang Gus Samsudin teman-teman kepada Mas Rian ini. Mas Rian juga kemarin tuh pernah hadir ya di channel kita ya Mas ya. Iya. Cuman karena beliau pindah nggak di Medan lagi ya, baru kali inilah panjenengan ini bisa kembali tampil seperti itu. Nah Mas Rian sendiri ini kan berita heboh ini Mas, Iya, terkait iya, Mas dengan Gus Samsudin dan pesulap merah ya, yang cekcok gara-gara permasalahan pengobatan yang menggunakan trik. Iya, benar. Yang berkedok katanya ahli-ahli agama yang sebenarnya dukun. Nah kita akan tanya langsung ya kepada Mas Rian. Yang pertama adalah mengenai pernyataan-pernyataan dari pesulap merah Mas ya. Iya, iya. Dimana beliau mengatakan soal penampakan hantu dan jin. Nah, apakah ketika kita bilang hantu itu dapat dilihat itu nyata apa enggak sih Mas? Dan kenapa ada orang yang bisa melihat dan ada yang tidak? Dan kata pesulap merah yang nampak hantu itu hanya berhalusinasi. Nah, bagaimana Mas bisa menjelaskannya? Ya, hantu atau jin ya Mas Denny ya, di sini memang tidak semua orang bisa melihat Mas Denny. Nah, jadi kalau yang dibicarakan oleh pesulap merah itu berhalusinasi, ya mungkin dia yang berhalusinasi. Oke. Kan gitu Mas Denny. Yang namanya jin itu memang ada Mas Denny. Oke. Kita nggak usah bahas hantu lah ya, hantu itu sama dengan jin sama, setan itu sama semua Mas Denny. Nah, jadi memang tidak semua orang bisa melihat itu Mas Denny. Tapi kalau keberadaannya itu ada. Sekarang saya tanya kembali kepada pesulap merah tersebut, dia kan orang beragama, mungkin dia agamanya Muslim atau Islam. Di dalam Al-Quran itu memang ada Mas Denny. Yang namanya jin, setan, hantu dan sebagainya itu ada Mas Denny. Walaupun tidak semua orang bisa melihatnya. Nah, begitulah kalau yang saya pandangan saya Mas Denny. Oke, jadi tidak semua orang dapat melihatnya, termasuk mungkin pesulap merah ya, yang nggak bisa melihat lantas mengatakan dari sudut pandang, dari sudut pandang beliau ini mengatakan halusinasi ya Mas. Oke, ini Mas, ini kan ada juga dari Ustadz juga yang bilang ketika disandingkan ya ada 5 anak indigo ya, anak indigo itu kan dikenal sebagai anak yang bisa melihat ya, melihat hantu, melihat kejadian-kejadian gaib seperti itu. Namun pesulap merah tetap kukuh dengan pernyataan indigo itu nggak bisa melihat hantu. Nah, lagi-lagi kita bahas ke anak indigo. Nah, ada anak indigo 5, kemudian disuruh masuk ke tempat yang auranya mistis, ke tempat yang angker, kemudian daripada mereka satu-satu dimasukin. Nah, setelah masuk kan ada orang yang nyatet ini, ada apa penampakan di situ. Nah, ini sebetulnya uji tes juga ini. Benar. Mengetes uji kemampuan indigo. Nah, tentunya terdapatlah jawaban-jawaban yang beda Mas. Ada yang bilang hantu ini indigo itu boleh dijelasin Mas. Tahap kesempurnaan indigonya itu beda-beda. Contoh orang yang punya kebatinan itu kebatinannya beda-beda Mas Denny. Sama ibarat kita sekolah itu ada SD, TK, SMP bahkan sampai ke perguruan tinggi Mas Denny. Jadi begitu dia ilmunya makin sempurna ya akan makin mantap lah dia untuk menerawang apa yang ada di sekitar situ Mas Denny. Jadi misalkan penerawangannya itu misalkan di sini ada hantu kuntilanak, kemudian versi yang indigo kedua di sini ada hantu gondoruo bukan kuntilanak. Nah, itu kan sosok penampakan wujud Mas, bukan masalah untuk level dia bisa melihat. Nah, dia bisa melihat gitu. Kenapa hantunya itu bisa beda? Ya mungkin pada waktu itu ya contoh di sebelah kanan saya atau kiri saya ini ya mungkin di kamera ya mungkin bisa terlihat sosok-sosok apa aja. Nah, dan mungkin tidak semua orang penglihatannya sama. Intinya di situ Mas Denny. Artinya apa? Artinya makhluk itu dapat berubah wujud ketika dilihat orang lain gitu. Salah satunya seperti itu Mas. Termasuk wujud kuntilanak atau gondoruo yang dilihat sama indigo yang beda. lain-lainnya lah seperti poncong, gondoruo atau apa gitu Mas. Namanya itu udah jin. Dia kapan saja bisa berubah wujud, bahkan bisa menyerupai diri kita sendiri. Oh gitu ya Mas ya. Iya, Oke, Mas jadi Denny. kalau penjelasan seperti itu sih masuk logika ya Mas ya. Karena
memang pertanyaannya adalah setiap indigo yang diuji di suatu tempat itu kok beda-beda. Nah, jadi jawabannya adalah ketika indigo itu mempunyai apa mas tadi level-level seperti itu ya. Dan hantu yang dijumpainya itu walaupun di satu tempat itu mereka punya wujud yang berubah-ubah atau berubah-ubah. Oke. Mas ini langsung ke pertanyaan ke berikutnya ya. Iya, Mas Denny. Ini terkait dengan santet. Nah, bisakah santet orang di dalam tubuhnya itu bisa nyantet ada paku di dalam tubuhnya? Misalkan orang A nggak suka sama orang B, kemudian dia datang ke dukun, Mas. Dan di dukun tadi dia nyuruh supaya buat sakit. Si dukun ini bilang, saya akan masukkan paku ke dalam tubuhnya, saya akan masukkan rambut, jarum dan lain-lain. Apakah itu memang benar ada, Mas? Ada, Mas. Ada. Dan maksudnya itu tadi untuk apa itu sebetulnya, Mas? Dan apakah itu benda gaib yang dimasukin? Apa bendanya taril? Kalau benda gaib kita tidak bahas ke situ, Mas. Yang Mas Denny tanya kepada saya tadi tentang santet. Kan gitu. Contoh, saya menyantet Mas Denny. Atau teman-teman yang lain ya, Mas Denny ya, kan gitu Mas Denny. Nah, jadi yang Mas Denny pertanyakan apakah ada pakul, rambut, benang dan sebagainya di dalam perut Mas Denny. Nah, jadi yang Mas Denny tanyakan itu real atau gaib? Iya. Itu real. Dan dikerjain dari santet. Dikerjain dari santet, dikirim dari santet. Karena dia memang ilmu kebatinannya ya khusus seperti itu. Oke, misalkan gini Mas. Santet, apalagi dan sebagainya lah. Oke, misalkan gini Mas. Ini kita jumpa lah sama pesulap merah dan ingin membuktikan apa kata Mas. Lantas Mas menyuruh dia atau mendatangi seorang dukun yang sudah Mas kenal untuk menyantet beliau. Kemudian santet yang dikirim itu nggak terbukti tuh bisa masuk ke tubuh dia seperti paku, rambut dan lain-lain. Apakah santet itu dapat berhasil dan tidak atau gimana Mas? Pesulap merah kan gitu tadi Mas Denny kan? Nyampe atau enggaknya ilmu santet ini tergantung kemampuan si dukun santet dan kemampuannya si pesulap merah. Kalau dia tidak punya kebatinan, saya yakin dan 100% dia akan tumbang. Tapi kalau dia punya kebatinan, ya mungkin dia terlindung dan mungkin ilmu si santet tadi nggak masuk ke situ Mas Denny. Berarti Mas yakin pesulap merah punya ilmu kebatinan? Sekarang gini Mas, ini kan secara tidak langsung ya, pesulap merah kan merendahkan profesi dukun paranormal, bahkan menantang untuk menyantet dirinya sendiri. Nah makanya saya mau ke situ arahnya. Nah kenapa sampai dengan sekarang ini beliau itu tidak pernah diserang yang namanya santet? Apa dasar kenapa dia nggak bisa diserang atau gimana Mas? Kalau itu yang Mas Denny tanya, ya, ini saya masih bulan suro Mas Denny, saya nggak berani kotak-katik sampai ke situ. Tapi sebatas yang Mas Denny tanya, itu yang saya jawab. Tapi kalau Mas Denny tanya, kenapa nggak bisa kena santet, nanti periode kedua setelah saya selesai suruhan ini. Berarti menunggu lagi ya Mas? Masih menunggu, selesai bulan suro ini mungkin saya jajakin dia Mas Denny. Siap Guru.